Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar soleh-soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS dengan materi inti keragaman budaya di Indonesia. Pertama-tama kita pahami dulu arti budaya. Budaya adalah hasil, akal budi, dan karya cipta manusia. Budaya dihasilkan dari hubungan antara anggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan alam. Keragaman budaya di Indonesia terjadi karena kondisi lingkungan alam yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Bentuk-bentuk keragaman di Indonesia antara lain bahasa, tarian, lagu, pakaian adat, senjata tradisional, alat musik, dan rumah adat. Mari kita bahas satu persatu. Bahasa. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan suku bangsa tertentu di suatu daerah. Bahasa daerah digunakan sebagai alat komunikasi atau percakapan sehari-hari untuk suku yang sama. Bisa teman-teman perhatikan, di lingkungan sekitar kita, orang-orang yang berasal dari suku Sunda menggunakan bahasa Sunda untuk berkomunikasi. Begitupun dengan suku-suku yang lainnya. Perlu teman-teman ketahui bahwa Indonesia memiliki sekitar 546 jenis bahasa daerah. Setiap suku memiliki bahasa yang berbeda. Setiap bahasa daerah memiliki ciri khas masing-masing, seperti logat dan dialeknya. Berikut adalah beberapa contoh bahasa daerah yang terdapat pada setiap kepulauan yang ada di Indonesia. Nah teman-teman, sebelum membahas materi selanjutnya, coba teman-teman jawab kuis dari ibu dulu ya. Coba perhatikan, jika setiap daerah sudah ada bahasa daerahnya masing-masing, kenapa harus ada bahasa Indonesia? Teman-teman jelaskan apa jawabannya dan tulis di dalam buku ya. Selanjutnya adalah tari tradisional. Indonesia memiliki berbagai macam tari tradisional yang tersebar di seluruh wilayah. Tari tradisional biasanya menampilkan ciri khas daerahnya. Tari tradisional juga biasanya memiliki makna dan simbol tertentu seperti dipersembahkan kepada nenek moyang, penyambutan tamu, perayaan panen raya, dan hiburan rakyat. Berikut adalah beberapa contoh tari tradisional yang ada di Indonesia. Nah, itulah beberapa contoh tarian yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang lagu daerah. Lagu daerah merupakan lagu khas suatu daerah yang dinyanyikan dalam bahasa daerah. Lagu daerah biasanya mengiringi pementasan tari, permainan tradisional, pesta rakyat, atau pertunjukan daerah. Lagu daerah dapat bercerita tentang alam, keagamaan, hubungan sosial, atau adat istiadat. Ciri-ciri lagu daerah di Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, lagu daerah merupakan bahasa dan dialek setempat. Kedua, lagu daerah diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang secara lisan. Ketiga, lagu daerah biasanya tidak diketahui siapa penciptanya. Dan keempat, lagu daerah biasanya diiringi oleh musik daerah setempat. Selanjutnya ada kuis lagi ya. Sebutkan 3 lagu daerah sesuai suku masing-masing ya. Baiklah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Pakaian adat. Pakaian adat merupakan pakaian khas suatu daerah yang dikenakan saat perayaan atau upacara adat.
Pakaian adat masyarakat Indonesia disesuaikan dengan kondisi alam dan sosial masyarakatnya. Masyarakat yang tinggal di daerah dingin, pakaiannya cenderung tebal. Namun, masyarakat yang tinggal di daerah panas, pakaiannya cenderung tipis dan menyerap keringat. Selanjutnya, ada beberapa contoh pakaian adat yang ada di Indonesia. Teman-teman perhatikan. Selain baju dan celana, pakaian adat umumnya terdiri atas penutup kepala, perhiasan, atau senjata tradisional. Model pakaian adat, warna pakaian, dan hiasannya berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Senjata tradisional. Senjata tradisional umumnya berupa senjata tajam atau senjata khas suatu suku bangsa. Di suatu daerah, senjata tradisional dipakai sebagai kelengkapan pakaian, kelengkapan tarian dalam suatu upacara adat, atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, masyarakat Papua yang sering berburu hewan di hutan memiliki busur dan panah sebagai senjata tradisionalnya. Berikut beberapa contoh senjata tradisional yang ada di Indonesia. Teman-teman perhatikan ya. Baiklah, beranjak ke materi selanjutnya tentang alat musik tradisional. Alat musik tradisional merupakan alat musik khas suatu daerah yang biasa dimainkan dalam kegiatan adat, misalnya saat pementasan tari daerah. Alat musik tradisional dapat terbuat dari kulit sapi, bambu, kayu, daun, bulu hewan, dan besi olahan. Berikut beberapa contoh alat musik tradisional yang ada di Indonesia.
Bentuk keragaman selanjutnya adalah rumah adat. Rumah adat merupakan rumah khas suatu daerah yang menjadi tempat tinggal masyarakat di daerah tersebut. Tentunya, rumah adat suatu daerah disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakatnya. Bentuk rumah adat menunjukkan ciri khas kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Contohnya, rumah adat masyarakat di Pulau Kalimantan berbentuk panggung untuk menghindari hewan buas dan banjir. Hal ini sesuai dengan tempat tinggal mereka yang berada di sekitar hutan dan dekat dengan sungai. Lalu ada rumah Honai di daerah Papua yang berada di atas gunung. Honai tidak memiliki jendela agar udara dingin dari luar tidak masuk ke dalam rumah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Ingat, bentuk rumahnya itu disesuaikan dengan di mana rumah itu berada. Nah, teman-teman, keragaman budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang patut kita syukuri. Kita harus bangga atas keragaman budaya yang ada di Indonesia. Keragaman budaya daerah menghasilkan budaya nasional, dan budaya nasional merupakan identitas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan budaya negara lain. Selain bangga, kita juga harus saling menghormati, saling menghargai, dan tentunya melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Karena keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia ini dapat menjadi pemersatu bangsa, oleh karena itu harus kita lestarikan. Nah, sikap kita terhadap keragaman budaya di Indonesia yang baik diantaranya adalah menyukai pertunjukan budaya daerah lain, memuji keindahan tarian dari daerah lain, mengoleksi dan merawat kain atau pakaian daerah lain, mempelajari budaya dari daerah lain, dan masih banyak lagi sikap-sikap baik yang lainnya. Selain berteman dengan orang yang satu bangsa, teman-teman juga dapat berteman dengan orang dari bangsa lain. Oleh karena itu, teman-teman perlu menyaring kebudayaan asing yang masuk. Jika budaya asing tersebut baik, boleh ditiru. Namun, jika tidak baik atau tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, maka wajib ditolak. Baiklah teman-teman, alhamdulillah materi hari ini telah selesai. Terima kasih karena teman-teman sudah menyimak pembelajaran dengan baik. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.